Pensiun seharusnya jadi masa keemasan kan? Tapi, ya ampun, buat banyak orang, masa ini justru penuh dengan kecemasan. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu strategi biar masa pensiun Anda itu benar-benar bebas dari rasa khawatir soal uang. Anggap aja ini panduan bertahan hidup untuk masa depan finansial Anda. Coba dibayangin, Anda udah kerja keras puluhan tahun, keringat, pengorbanan, semuanya udah Anda lakuin. Tapi, pas malam-malam, suka ada satu pertanyaan yang menghantui. Dana pensiun ini bakal cukup nggak ya? Gimana kalau uangnya habis sebelum waktunya? Inilah teman-teman ketakutan terbesar yang hampir dirasain semua pensiunan. Oke, kita pakai analogi ya. Anda lagi di tengah laut naik perahu. Di satu sisi, Anda harus ambil air dari laut itu buat minum. Artinya, Anda harus narik duit dari portofolio investasi Anda buat hidup. Tapi di sisi lain, lautnya lagi badai besar. Itu pasar saham yang naik turun nggak karuan. Salah gerak dikit aja, perahu Anda bisa kebalik. Jadi gimana caranya bisa minum tanpa tenggelam? Nah, ini dia dilemanya. Selama ini, nasihat yang kita dengar selalu sama, kejar pertumbuhan maksimal, return setinggi-tingginya. Tapi pernah kepikiran nggak, jangan-jangan strategi tancap gas ini malah kayak bawa mobil balap di jalanan yang super licin, padahal tujuan kita cuma mau sampai rumah dengan selamat. Mungkin udah saatnya kita bertanya, apa kita salah fokus selama ini? Karena itu, di sini kita akan kenalan sama sebuah strategi yang, jujur aja, membalik semua logika konvensional. Namanya, pendekatan utamakan kas atau cash first. Kedengarannya mungkin sederhana banget ya, tapi percayalah, dampaknya bisa mengubah segalanya buat ketenangan pikiran Anda di masa pensiun. Inti dari semuanya ada di kalimat ini. Pertama, tentukan dulu berapa jumlah penarikan Anda. Baru setelah itu, biarkan angka tersebut yang menentukan berapa banyak uang tunai yang Anda butuhkan. Sadar kan, urutannya dibalik total. Bukan portofolio investasi yang mendikti gaya hidup Anda, tapi justru gaya hidup Anda yang membentuk seperti apa portofolio Anda seharusnya. Ini benar-benar mengubah cara mainnya. Prosesnya itu sebenarnya sesimpel ini, cuma 2 langkah. Langkah pertama, hitung dulu berapa sih biaya hidup tahunan Anda yang sebenarnya. Langkah kedua, baru deh susun portofolio Anda untuk memastikan ada cukup, dan saya ulangi ya, cukup uang tunai untuk menutupi semua pengeluaran itu tanpa perlu ikut berjudi dengan pasar. Keselamatan dulu, baru mikirin pertumbuhan. Pertanyaan berikutnya, cukup itu seberapa banyak sih? Dan gimana ceritanya jumlah uang tunai bisa mempengaruhi risiko dan berapa banyak yang bisa kita tarik dengan aman? Oke, biar nggak nebak-nebak, yuk kita bedah angka-angkanya langsung. Tapi sebelum kita lihat angkanya, kita pahami dulu satu istilah simpel ini, beta. Anggap aja beta ini sebagai skor risiko portofolio Anda. Gampangnya gini, kalau betanya 1.0, artinya portofolio Anda gerakannya seirama sama pasar. Kalau betanya 0.5, artinya gejolaknya cuma setengah dari pasar. Simpel kan? Oke, tabel ini nih jantung dari strategi kita. Lihat, skenario A dengan porsi kas cuma 30%, risiko Anda masih tinggi, dan Anda cuma bisa narik 2-3% aja setahun dengan aman. Tapi sekarang, lihat keajaibannya di skenario B. Cuma dengan naikin porsi kas jadi 50%, risiko Anda langsung anjlok. Dan yang paling penting, sekarang Anda bisa narik 4 atau bahkan 5% dengan jauh lebih tenang. Jadi, lebih banyak kas justru ngasih Anda pemasukan yang lebih besar dan aman. Bener-bener kebalikan dari yang kita kira ya. Nah, kalau Anda tipe orang yang pengen tingkat keamanan paling tinggi, kita akan bahas soal jaring pengaman pamungkas. Sesuatu yang bisa kita sebut benteng finansial pribadi Anda. Jawabannya adalah 15 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar. Punya cadangan biaya hidup untuk 15 tahun penuh dalam bentuk uang tunai. Kenapa sih angkanya 15 tahun? Karena sejarah sudah membuktikan, krisis pasar saham paling parah sekalipun yang bikin orang panik, biasanya pulih dalam rentang waktu 10-15 tahun. Jadi dengan punya cadangan kas selama 15 tahun, Anda itu pada dasarnya lagi membangun jembatan yang super panjang untuk menyeberangi badai finansial separah apapun tanpa perlu panik menjual aset Anda di harga murah. Tentu saja, ngumpulin cadangan segini banyak itu bukan lari sprint, tapi maraton. Caranya cerdas banget. Saat pasar lagi bagus, anggap aja pohon investasi Anda lagi berbuah lebat. Nah, tugas Anda adalah memanen secara disiplin. Petik sebagian keuntungannya, jual saham yang harganya lagi naik, dan simpan hasil panennya di lumbung, yaitu rekening kas Anda. Pelan-pelan tapi pasti, lumbung Anda bakal penuh. Dan ini adalah aturan emas yang nggak boleh, sekali lagi nggak boleh dilanggar. Tolong tanamkan ini dalam pikiran Anda. Jangan pernah menjual saham saat pasar anjlok cuma buat bayar tagihan bulanan. Itu kesalahan fatal.
Itu sama aja kayak Anda membakar perabotan di rumah untuk menghangatkan diri pas musim dingin. Mungkin Anda hangat sesaat, tapi setelah itu Anda kehilangan segalanya. Setelah kita bahas apa yang harus dilakukan, sekarang mari kita lihat sebuah kisah nyata sebagai peringatan. Contoh ini akan menunjukkan dengan sangat jelas apa yang bisa terjadi kalau kita mengabaikan cadangan kas, dan lebih parahnya lagi, malah pakai utang atau leverage. Bayangkan Anda punya portofolio 1 juta dolar. Terus Anda berpikir, pinjem 100 ribu aja, kecil lah. Tapi utang itu kayak monster kecil yang diam-diam kita pelihara. Dengan bunga majemuk 5%, dalam 10 tahun, monster itu tumbuh jadi lebih dari 160 ribu dolar tanpa kita sadari. Lalu, badai itu datang. Pasar anjlok 85%. Istana 1 juta dolar Anda dalam sekejap jadi gubuk reyot senilai 150 ribu dolar. Dan inilah hasilnya. Aset Anda sekarang cuma 150 ribu dolar, utang Anda 160 ribu dolar. Artinya apa? Secara teknis, Anda bangkrut. Dari seorang jutawan, jadi bangkrut hanya karena sebuah pinjaman kecil dan nggak punya benteng kas. Itulah kekuatan destruktif dari utang. Oke. Setelah cerita yang agak menegangkan tadi, mari kita tarik napas dan kembali ke inti pembahasan. Kita akan susun rencana bertahan hidup pribadi untuk Anda. Saya mau Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Dalam investasi jangka panjang, yang terpenting itu adalah bertahan hidup, bukan mencapai tingkat pengembalian tertinggi. Pensiun itu bukan lomba jadi yang paling kaya di pemakaman, teman-teman. Ini adalah permainan untuk memastikan Anda tidak pernah kehabisan uang selagi Anda masih hidup. Jadi, mari kita simpulkan aturan mainnya. Aturan nomor 1, biarkan kebutuhan hidup Anda yang jadi komandan untuk cadangan kas Anda. Aturan 2, lebih banyak kas itu artinya lebih sedikit risiko, sesederhana itu. Aturan 3, jadikan cadangan 15 tahun sebagai tujuan akhir Anda. Aturan 4, anggap utang atau leverage itu racun, jangan pernah disentuh. Dan aturan terakhir yang paling utama, ingat, di panggung pensiun ini, bertahan hidup adalah satu-satunya kemenangan yang paling berarti. Tentu saja, nggak ada satu resep yang cocok untuk semua orang. Makanya saya akan akhiri dengan satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Dengan semua prinsip yang sudah kita bahas, benteng finansial seperti apa yang akan Anda bangun? Bagaimana rencana bertahan hidup pribadi Anda? Semoga pembahasan kita hari ini bisa jadi cetak biru pertamanya.